Perkenalkan, nama saya Putri Hariningsih dari kelas B Ekonomi Pembangunan. Saya akan mempresentasikan hasil dari respons saya. Jadi yang akan saya bahas kali ini itu ada leadership, ada komunikasi, dan planning. Jadi definisi dari leadership atau kepemimpinan itu sebenarnya banyak sekali, tetapi semuanya memang mengacu pada karakteristik umum seperti kepercayaan diri, keterampilan komunikasi, dan orang, kreativitas, integritas, keberanian, kecerdasan politik, kasih sayang, dan kerendahan hati. Namun kepemimpinan sering sekali disalahartikan dengan manajemen. Namun memang keduanya itu membutuhkan kemampuan untuk membuat orang melakukan sesuatu sehingga organisasi itu dapat mencapai tujuannya. Tetapi sementara manajemen dia tuh mengawasi saat ini dan dia di sini dan saat ini. Kepemimpinan itu bisa diharapkan membawa visi untuk masa depan dan memimpin di saat krisis. Bahkan untuk menjadi seorang pemimpin itu kita memerlukan bertindak secara strategis dan konsisten dalam mendukung visi yang lebih luas untuk suatu organisasi. Jadi ketika suatu perusahaan, setiap semua perusahaan itu pasti dia mempunyai pemimpin. Nah, kenapa? Untuk mengatur segala aktivitas atau untuk mengontrol setiap organisasi ataupun suatu perusahaan agar bisa mencapai tujuannya dengan baik dan agar bisa juga mendapatkan keuntungan dan bisa diharapkan untuk membawa visi untuk mencapai tujuan yang suatu perusahaan atau suatu organisasi yang inginkan, seperti itu. Selanjutnya, definisi dari kepemimpinan itu dia merupakan sebuah kualitas yang muncul secara alami bagi beberapa orang daripada yang lainnya. Tapi tidak ada yang pernah menjadi pemimpin yang sempurna pada hari pertama. Karena seorang pemimpin itu dia membutuhkan pengalaman, membutuhkan pelatihan. Karena dia mengarahkan semua staf-staf dan bawahan-bawahannya. Jadi makanya dia membutuhkan pelatihan bertahun-tahun, banyak pengalaman, dan juga harus ditambahkan ke dalam kumpulan alat yang pada akhirnya menjadi seorang manajer yang baik. Sementara di sini ada apa yang membuat seseorang pemimpin itu efektif. Jadi tidak ada satu jenis pemimpin yang efektif dan gaya kepemimpinan yang berbeda. Jadi kita perlu disesuaikan dengan organisasi dan situasi tertentu. Yang tertentu termasuk yang penting situasi krisis. Nah, kemampuan untuk memimpin ini tidak datang secara alami. Kita harus banyak belajar dari setiap pengalaman dan melihat dan juga banyak mendengarkan apa yang ada di sekitar kita, baik di dalam suatu organisasi maupun di luar suatu organisasi. Jadi gaya dari kepemimpinan itu berbeda, termasuk karakteristik, penerapan, dan keterbatasannya. Semakin sering dan lebih efektif dalam melatih kepemimpinan kita. Ada elemen-elemen berikut yang membentuk profil seorang pemimpin yang efektif. Ada visioner. Jadi pemimpin yang efektif itu dia mampu untuk menyusun. Dia bergerak melampaui status, visi yang jelas, fokus dan mudah dipahami meskipun proses yang diperlukan untuk mengimplementasinya panjang dan rumit. Jadi visi yang baik itu dia akan memberikan rasa, nilai, dan arahan bersama, meyakinkan orang-orang yang enggan bahwa mereka pada akhirnya akan mendapat manfaat dari perubahan yang akan dibawa oleh visi tersebut ke dalam kehidupan profesional mereka. Mengartikulasikan visi itu membantu menentukan seperti apa sih hasil yang diinginkan. Visi ideal itu dia menggambarkan hasil yang diinginkan dalam istilah yang sederhana. Menarik bagi nilai-nilai inti organisasi dan memiliki manfaat yang jelas bagi mereka yang terlibat di dalam organisasi dan di luarnya.
Selanjutnya ada komunikator dan pendengar. Jadi kayak seorang pemimpin leadership itu dia harus mendengar, dan menjadi komunikasi yang baik untuk staff-staffnya, karena itu adalah salah satu fondasi yang kuat juga. Karena mendengarkan itu adalah fondasi dari komunikasi, hal itu memungkinkan Anda untuk memperoleh pengetahuan, memahami tantangan, dan juga membaca niat orang. Pemimpin yang baik itu dia memahami bahwa mereka tidak memiliki solusi untuk setiap masalah. Kekuatan mereka terletak pada keterbukaan mereka terhadap ide-ide luar dan kemampuan mereka untuk mengintegrasikan pengalaman dan pengetahuan orang lain ke dalam visi mereka. Kegagalan untuk mendengarkan selalu menghasilkan masalah di kemudian hari. Ketika seorang pemimpin dia tidak mampu untuk berkomunikasi yang baik dan menjadi pendengar yang baik, maka ketika ada terjadi suatu masalah atau kalau misalnya kita jadi masalah ataupun miskomunikasi, nah maka bisa jadi kita akan mengalami kegagalan dalam menjalankan sebuah bisnis misalnya atau di sebuah organisasi. Itu kenapa seorang pemimpin itu dia harus mempunyai jiwa pendengar dan komunikator yang baik. Kedua ada motivator. Nah, motivator di sini itu dia sebagai penginspirasi. Nah, ini bagian dari yang membentuk seorang pemimpin dan seorang manajer yang terpisah. Pemimpin adalah enable dari staff beroperasi yang besar yang selalu datang dengan seperangkap aturan yang kaku. Kebijakan prosedur dan struktur cenderung menghambat kreativitas, fleksibilitas, dan inisiatif individu. Nah, sedemikian lingkungan kerja seringkali akan membutuhkan upaya serius dari kepemimpinan untuk memotivasi, menginspirasi, dan menggambarkan kepercayaan di antara staf para pemimpin dan memahami bagaimana mengembangkan spirit the corps, melepaskan kekuatan kerja tim, dan mengeluarkan apa yang terbaik dalam kelompok. Dalam beberapa kasus ini memang bisa mengarah pada pendamping staf tertentu untuk mengembangkan staf mereka. Selanjutnya ada pembangunan koalisi. Manajer karena ini benar mendedikasikan banyak upaya untuk merakit dan memelihara suatu fungsi tim kepemimpinan yang menyatukan keterampilan yang saling melengkapi dan atribut. Ini dimulai dalam organisasi dengan membangun kohesif dan tim atau tim kepemimpinan yang efektif untuk menangani isu-isu tertentu. Selanjutnya ada berkepala dingin. Berkepala dingin di sini itu setiap memimpin suatu organisasi atau memecahkan suatu masalah itu harus dengan tenang dan berkepala dingin agar bisa diselesaikan dan agar bisa mendapatkan solusi yang baik. Karena pemimpin memimpin organisasi atau tim itu dia melalui krisis menyajikan serangkaian tantangan sendiri dan bencana nasional atau konflik kekerasan dan membawa tingkat ketidakpastian, urgensi dan komplikasi yang tinggi. Orang akan beralih ke pemimpin untuk memberi mereka arah, ketenangan, dan kepastian bahwa segala sesuatunya akan menjadi yang terbaik. Di sebuah krisis, para pemimpin harus selalu terlihat untuk memberikan jaminan dan menunjukkan bahwa mereka memiliki situasi di bawah kendali. Selanjutnya ada akuntabel. Akuntabel di sini itu pemimpin yang baik itu dia membuat keputusan yang baik. Mereka melakukannya dengan mengidentifikasi, dengan menilai biaya relatif, manfaat risiko yang melekat pada setiap keputusan. Ini sangat penting ketika keputusan akan membawa dampak negatif bagi seseorang atau sekelompok orang. Selanjutnya ada perencanaan. Perencanaan ini itu adalah proses yang mengidentifikasi melalui pengembangan strategi, kombinasi yang tepat dari sumber daya dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Untuk menjalankan suatu organisasi atau memimpin suatu perusahaan, itu pasti setiap pemimpin itu mereka melakukan perencanaan dulu untuk melakukan tujuan yang mereka inginkan, agar bisa terarah, agar bisa tercapainya suatu organisasi itu, dan agar mengurangi resiko dan mengantisipasi suatu hambatan. Dan perencanaan itu dia mempunyai 3 tingkatan. Ada politik, strategi, operasional. Politik di sini itu dia mengenai kesepakatan tentang tujuan dan sumber daya secara keseluruhan. Sedangkan strategi itu dia pengembangan metode yang luas
dan dalam menetapkan arah kegiatan untuk mencapai tujuan. Ketiga, ada operasional. Jadi dalam pelaksanaan sehari-hari di bidang rencana strategi. Dasar-dasar dan penerapan. Jadi strategi itu adalah konseptualisasi yang diungkapkan atau tersirat oleh pemimpin organisasi dari tujuan jangka panjang atau tujuan organisasi, dua besarnya kendal dan kebijakan yang saat ini membatasi ruang lingkup kegiatan organisasi, ketiga rangkaian rencana tujuan jangka pendek saat ini yang telah diadopsi dengan harapan dapat berkontribusi pada pencapaian tujuan organisasi. Dua, secara sederhana, tujuan dari perencanaan itu adalah hasil akhir. Dan strategi itu adalah cara untuk mencapai perencanaan itu. Strategi adalah cara untuk kita mencapai tujuan jangka panjang yang komprehensif dari suatu organisasi, perencanaan strategis, dan adalah fungsi manajemen yang sesuai yang berfokus pada pengembangan arah keseluruhan untuk organisasi dalam konteks tantangan dan peluang lingkungan operasi, serta sumber daya organisasi. Strategi juga muncul melalui proses yang berbeda dari proses pengembangan. Ada jenis-jenis strategi yang berbeda, dan strategi rencana itu dia dapat berdasarkan jangka waktu penerapannya. Seseorang itu dapat membedakan antara rencana jangka panjang, misalnya berkisar 5 tahun, rencana jangka menengah itu berkisar 3 tahun, dan rencana jangka pendek itu misalnya itu adalah 1 tahun. Ketika memecah strategi dan rencana yang sesuai dengan secara hierarkis, seseorang itu dapat membedakan perencanaan strategis untuk organisasi secara keseluruhan. Karena perencanaan manajemen itu dia mengenai berbagai rencana dan program dalam visi organisasi. Dan perencanaan fungsional yaitu fungsi mendukung seperti administrasi, urusan publik, dan lain-lain. Selanjutnya ada komunikasi. Komunikasi di sini itu pengertian dari komunikasi itu sangat penting ya untuk seorang pemimpin atau seorang manajer, bukan hanya untuk mendapatkan dukungan, tetap membujuk, menginspirasi, tapi juga mendapatkan informasi, merangsang ide, memotivasi, tapi juga untuk menyampaikan kritik yang membangun atau meredakan amarah. Komunikasi merupakan sebuah alat yang memungkinkan seorang manajer untuk mengetahui tim yang mereka pegang serta kekuatan dan kelemahan tim tersebut. Menyampaikan pentingnya komunikasi strategis itu menyediakan alat untuk mempertajam keterampilan komunikasi Anda, menulis, berbicara, mempresentasikan, dan mendengarkan, dan menawarkan panduan untuk berkomunikasi secara efektif dan lintas budaya. Dasar-dasar penerapan jenis komunikasi. Dalam lingkungan hierarkis, komunikasi cenderung lebih formal, tertulis, dan biasanya itu dia mengalir dari atasan ke bawahan. Sedangkan dalam lingkungan yang lebih datar dan tidak terlalu hierarkis, orang cenderung berkomunikasi lebih banyak secara tatap muka atau melalui email formal dan bisa dari atasan kepada bawahan ataupun sebaliknya. Jenis-jenis strategi yang berbeda. Ada dua, direalisasikan dan tidak direalisasikan, dan kemudian terbagi jadi disengaja dan tidak disengaja. Sedangkan dan yang direalisasikan ini itu strategi yang dirundingkan. Sedangkan yang tidak disengaja itu adalah strategi yang muncul secara tiba-tiba. Selanjutnya ada tidak direalisasikan, dan yang disengaja itu strategi yang tidak direalisasikan. Membangun kepercayaan. Kepercayaan itu dapat dibangun melalui metode komunikasi yang berbeda tergantung pada situasi dan audiensnya. Di sini ada jenis-jenis komunikasi. Satu itu ada komunikasi lisan, komunikasi secara langsung. Ada dua, komunikasi eksternal. Jadi komunikasi eksternal ini itu dia ada proses komunikasi antara sebuah organisasi dengan pihak organisasi ataupun di luar suatu organisasi. Contohnya ketika kita mewakili misi PBB di lingkungan eksternal, itu kita harus berhati-hati dalam berkomunikasi karena itu sangat penting untuk untuk melangkah dengan hati-hati itu kita harus berkomunikasi yang baik sesuai dengan kaidah-kaidahnya.
kita bisa menghindari juga dari percakapan pesan yang campur aduk atau kontraduktif. Selain ketiga ada komunikasi tertulis. Jadi komunikasi tertulis itu komunikasi yang lewat tulisan, kita menyampaikan pesan yang jelas, lengkap, ringkas, dan informatif, dan bisa disampaikan dengan baik dalam organisasi. Dan keterampilan manusia yang baik akan sangat penting. Nomor 4, yang keempat ada komunikasi lintas budaya. Komunikasi lintas budaya ini kita seperti berbicara dengan orang yang berbeda suku atau berbeda kebudayaan. Jadi komunikasi di sini tuh cenderung mengalir dari atasan ke bawahan, dan kebudayaan itu sebagian adalah nilai-nilai dan norma yang dipelajari yang membentuk perilaku individu atau kelompok. Yang kelima ada budaya individualis versus kolektivitisme. Yang keenam ada budaya militer versus sivil. Ketujuh ada budaya sekuler versus religius.